Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di sini. Pada pertemuan kali ini kita masih sama membahas tentang teks prosedur, cuma dengan materi yang berbeda, yaitu tentang kaidah kebahasaan. Sebelum kita membahas atau memulai sebuah materi pembelajarannya, Ibu akan menjelaskan dulu tentang kompetisi dasar pada pertemuan kali ini, yaitu tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur, tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat cindera mata, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Oke, untuk materi pembelajarannya yaitu tentang kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, dalam pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan dan menentukan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Jadi, di dalam teks prosedur ada kaidah kebahasaan ya. Di mana di dalam kaidah kebahasaannya itu ada kalimat perintah, terus ada keterangan cara, keterangan alat, keterangan derajat atau kuantitas, ada kalimat saran, kata hubung, akhiran i, dan akhiran k. Nah, untuk pertemuan kali ini pada kaidah kebahasaan 1, kita hanya akan membahas 4 poin. 4 poin ya, yaitu tentang kalimat perintah, keterangan cara, keterangan alat, dan juga keterangan derajat atau kualitas. Untuk lebih lengkapnya lagi atau lebih jelasnya lagi, kita ke slide berikutnya saja. Oke, mari kita pelajari bersama-sama ya. Yang pertama yaitu kalimat perintah. Jadi, kalimat perintah itu, sebelum Ibu jelasin kalimat perintah dan lain-lainnya, Ibu mau kasih tahu dulu. Jadi untuk kaidah kebahasaan ya, nih kaidah kebahasaan dalam teks prosedur itu biasanya terletak di langkah atau cara-cara melakukan ataupun menggunakan atau bermain sesuatu. Jadi untuk kaidah kebahasaan itu biasanya letaknya ada di langkah-langkah ya gitu. Kita lanjut ya ke dalam kalimat perintah yang pertama. Jadi, kalimat perintah adalah kalimat yang berisikan arahan dalam melakukan sesuatu. Ya, dalam melakukan sesuatu. Tidak hanya melakukan sih sebenarnya, dalam membuat sesuatu, dalam menggunakan sesuatu, dalam memainkan sesuatu. Ya, kalimat perintah itu. Cirinya ada tambahan lah dan ada kan. Ingat ya, kalimat perintah adalah kalimat yang berisikan arahan dalam melakukan, membuat, atau memainkan sesuatu. Dan cirinya selalu diikuti dengan lah dan juga kan. Selain lah dan juga kan, ada kalimat perintah yang menggunakan tanda seru. Kalian bisa lihat contohnya seperti ini. Yang bagian A sampai dengan bagian E, kalian perhatikan baik-baik. Kalimat yang pertama, tuanglah beras ke dalam panci jika air sudah mendidih. Jadi di sini pada kalimat ini ada sebuah perintah. Perintahnya atau arahannya yaitu kalian harus menuangkan beras ke dalam panci jika airnya sudah mendidih. Kalau airnya belum mendidih, ya kamu nggak boleh menuangkan beras. Jadi ada arahan atau ada perintah yang jelas di sini bahwa kamu harus menuangkan atau harus menuangkan betul, menuangkan beras ke dalam sebuah panci. Di mana di dalam pancinya itu ada air yang harus sudah mendidih gitu ya. Dan di sini pun jelas ada tambahan lah, tuanglah gitu ya. Selanjutnya kalimat yang kedua nih, potonglah tomat memanjang. Instruksinya atau arahannya atau perintahnya si tomat dipotong memanjang, bukan membulat, bukan mengkotak, bukan mensegitiga ya. Jadi tomatnya harus dipotong memanjang, jadi panjang-panjang gitu tomatnya ya.
Jadi di sini ada perintah jelas bahwa tomat harus dipotong secara memanjang atau dengan memanjang ya. Di sini pun ada tambahan lah ya. Bagian yang C atau kalimat yang ketiga, contoh yang ketiga kalimatnya, matikan lampu jika sudah tidak digunakan. Ya, di sini ada sebuah perintah atau arahan di mana kalau misalnya lampu yang sudah tidak digunakan itu harus dimatikan. Ya, di sini ada tambahan kan ya, di dalam kalimat C ini ada tambahan kan dan juga ada tanda seru nih, tanda seru yang kayak begini ya. Jangan sampai kalian tidak tahu tanda seru yang seperti apa ya. Selanjutnya di kalimat yang D, buanglah sampah plastik ke dalam tong sampah yang bertuliskan anorganik. Di sini ada perintah atau ada arahan di mana isi arahan atau isi perintahnya itu kita harus membuang sampah plastik ke dalam tong sampah yang bertuliskan anorganik. Jangan sampai membuang plastik ke dalam tong sampah yang tulisannya organik. Karena anorganik dan organik itu berbeda. Yang masih belum tahu apa perbedaan organik dan juga anorganik, silahkan kalian cari di Google ya. Selanjutnya, contoh yang E, kalimat yang E adalah langkahkan kaki ke depan sebanyak 2 kali. Berarti di sini ada arahan atau ada perintah di mana perintahnya kita harus melangkahkan kaki ke depan sebanyak 2 kali. Boleh nggak langkah kakinya sampai 3 kali atau sampai 4 kali? Nggak boleh. Karena di sini perintahnya atau arahannya hanya sebanyak 2 kali. Gitu ya. Jadi untuk kalimat perintah itu adalah kalimat yang berisikan sebuah arahan ya dalam melakukan, membuat, memainkan sesuatu. Sesuatunya bisa apa saja. Gitu ya. Selanjutnya ada poin yang kedua yaitu keterangan cara. Nah, kalau untuk keterangan cara itu adalah kalimat yang berisikan proses melakukan, membuat, dan memainkan atau menggunakan sesuatu. Ya, cirinya, nah biasanya di dalam keterangan cara ada tambahan kata-kata dengan atau secara, ya, dengan atau secara. Contohnya kalian bisa lihat di sini, kalian bisa lihat di sini contohnya. Bungkus adonan dengan rapat. Di sini ada kata dengan. Ya, di sini ada cara. Berarti ada cara untuk membuat sesuatu di mana adonannya itu harus dibungkus secara rapat atau harus dibungkus dengan rapat. Boleh nggak dibungkusnya nggak rapat? Nggak boleh, karena di sini kan di dalam kalimatnya arahannya yaitu harus secara rapat atau dengan rapat gitu ya caranya. Selanjutnya ada bunyikan angklung secara bersamaan. Nah, ada bunyikan angklung secara, ada tambahan secara di sini. Otomatis di sini termasuk ke dalam atau kalimat ini termasuk ke dalam keterangan cara. Selanjutnya yang bagian C, talikan rafia dengan cara menyilang. Tuh, harus dengan cara menyilang. Boleh nggak caranya dengan cara yang tidak menyilang? Otomatis tidak boleh karena di sini instruksinya tali rafia harus ditali dengan cara menyilang. Gitu ya. Selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu keterangan alat. Nah, kalau keterangan alat gampang nih. Jadi, kalau keterangan alat itu adalah kalimat yang berisikan informasi tentang alat yang digunakan. Di dalam sebuah teks prosedur itu kan strukturnya ada alat dan juga ada bahan. Ya. Nah, di dalam keterangan alat untuk kaidah kebahasaannya, kalimatnya itu di mana di dalamnya itu ada alat yang disebutkan di dalam kalimatnya. Ya. Nah, ada nama alat yang disebutkan dalam kalimatnya. Contohnya kalian bisa lihat di sini. Pada bagian yang A atau kalimat yang A. Lukis kain menggunakan canting. Canting itu adalah alat yang biasa kita gunakan untuk membatik ya. Lukis kain menggunakan canting. Berarti di sini ada keterangan alat. Ada alat apa saja di sini? Ada kain dan juga ada canting. Ada 2 alat yang dibutuhkan yaitu kain dan juga canting. Ya, disebutkan kan alatnya? Disebutkan keterangan alatnya di dalam kalimatnya. Selanjutnya kalian bisa lihat yang B. Jika mangga sudah halus, tuangkan ke dalam gelas. Ada berapa alat yang di sini disebutkan? Alat ya. Alatnya yaitu gelas. Bu, mangga kok nggak masuk? Nggak dong, mangga kan termasuk ke dalam bahan. Gitu. Jadi di sini ada alat yang disebutkan yaitu gelas. Bagian yang C,
Potong dadu, tahu, dan tempe menggunakan pisau. Alatnya apa nih? Jawabannya adalah pisau. Kalau tahu dan tempe itu masuknya ke dalam bahan ya. Sudah pahamkah untuk keterangan alat? Kita lanjutkan ke bagian yang keempat, poin yang keempat, yaitu keterangan takaran atau derajat atau kualitas. Jadi untuk keterangan takaran itu kalimat yang berisikan takaran atau jumlah, atau nanti juga di dalam kalimat itu disebutkan sebuah angka. Takarannya harus jelas. Contohnya ya, siapkan air sebanyak 100 ml. Kalau misalnya Arif menyiapkannya nggak 100 ml, boleh nggak? Nggak boleh jawabannya. Kita harus menyiapkan air sesuai takaran, yaitu 100 ml. Tidak boleh 1 liter, harus 100 ml. Ya, karena kalau misalnya kamu sampai menyiapkannya, kan nih suruhnya 100 ml nih, kamu nyiapinnya 1 liter, otomatis masakan itu nggak jadi atau resep itu nanti gagal karena takarannya tidak benar atau takarannya tidak pas. Oke, lanjut kalimat yang B ya. Pertama, kita siapkan 100 gram nasi yang sudah matang. Nah, ini pun sama, disebutkan angkanya, jumlahnya, yaitu 100 gram nasi. Boleh nggak kita bikinnya berapa ya? 500 gram nasi? Nggak boleh, karena di sini harusnya 100 gram nasi. Ya, tidak boleh menyalahi aturan, tidak boleh menyalahi takaran. Derajatnya atau kualitasnya harus benar, ya, harus sesuai. Selanjutnya yang C, masukkan santan, aduk hingga rata. Nah, ini pun keterangan takaran ya, atau derajat atau kualitas, dimana ketika kita sudah memasukkan sebuah santan harus diaduk hingga rata si santannya. Karena kalau misalnya kalau sampai tidak diaduk hingga rata, ya mungkin akan pecah santannya atau akan rusak masakannya gitu. Jadi ada takaran yang jelas, ada kualitas atau derajat yang jelas ya. Selanjutnya yang bagian D ya, yang kalimat D. Goreng bawang hingga kecoklatan. Boleh nggak kalau misalnya bawang goreng hingga kehitaman? Tidak boleh dong, karena di sini instruksinya yaitu harus menggoreng bawang hingga warnanya kecoklatan, bukan kehitaman. Apalagi sampai putih, otomatis belum matang dong itu bawang. Ya, kurang lebih seperti itu untuk kaidah kebahasaan. Yang pertama, kaidah kebahasaan part 1. Kita membahas tentang kalimat perintah, keterangan cara, keterangan alat, dan juga keterangan takaran atau derajat atau kualitas. Oke, kita masuk ke dalam tugasnya. Simak baik-baik ya. Yang pertama tugasnya yaitu pertama kalian harus simak video materi ini dengan seksama. Kalian bisa ulang lagi videonya, terus kalian putar lagi videonya sampai kalian paham. Tapi kalaupun sampai kalian ada yang kalian tidak paham, silahkan chat personal ke Ibu untuk menanyakan materi apa yang kalian tidak paham di dalam video materi ini. Yap, selanjutnya jangan lupa untuk melakukan absensi kehadiran di kolom komentar YouTube di bawah. Kalian harus menuliskan kehadiran kalian, tulis nama lengkap dan juga kelas, dan juga kalian harus menuliskan hadir. Selanjutnya, buatlah rangkuman dari video materi ini di buku catatan. Jadi ketika kalian sedang menonton video materi ini, kalian sambil mencatat. Ya, kalian sambil mencatat, kalian catat apa saja poin-poin penting yang Ibu Sylvie sampaikan. Ya, karena nanti untuk rangkumannya yang kalian tulis di buku catatan akan Ibu lihat di minggu depan ketika Ibu masuk ke kelas kalian. Jadi jangan sampai kalian tidak membuat catatan. Oke? Yang terakhir yaitu chat personal ke Bu Sylvie melalui WhatsApp untuk mendapatkan link tugas. Jadi ketika kalian sudah menonton video materi ini, kalian sudah membuat catatan di buku catatan kalian, silahkan kalian WhatsApp ke Ibu, kamu chat ke Ibu, kamu tanyakan ke Ibu. Bu Sylvie, saya sudah menonton video materi, saya juga sudah membuat catatan. Bu, saya mau meminta link tugas. Nanti Ibu akan kirimkan link tugasnya. Begitu kurang lebih. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di video materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.